Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, renungan malam sebelum kita beristirahat tidur di dalam damai sejahtera Kristus Yesus. Dan kita bersyukur dalam bulan ini, kita masuk di dalam bulan Desember, di mana kita merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Dan malam hari ini saya akan berbicara dengan satu tema, yaitu gembala-gembala mendapat kabar baik. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara ingat bahwa di dalam cerita kelahiran bayi Yesus, ada satu kelompok orang yang menggembalakan ternak domba, dan mereka mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Allah. Dan ini hal yang luar biasa yang terjadi pada saat bayi Yesus lahir ke dalam dunia. Dan malam hari ini saya akan bagikan juga kabar baik ini buat kita semua. Dan kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang ada di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Kita baca Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Puji Tuhan, bahwa pada saat Yesus lahir ke dalam dunia, ternyata ada sekelompok gembala yang saat itu sedang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka, dan disebutkan di ayat 8 itu pada waktu malam. Berarti memang gembala-gembala ini tinggal di padang seharian dan semalam-malaman. Mereka menjaga kawanan ternak itu supaya tidak diserang oleh serigala dan hewan buas lainnya. Saat mereka menjaga kawanan ternak itu, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Nyata kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Satu kisah yang luar biasa, karena tidak sembarang orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tidak banyak orang yang dijumpai oleh seorang malaikat Tuhan. Bahkan kemuliaan Tuhan hadir di tempat itu dengan luar biasa, cahaya kemuliaan yang sangat terang. Saya yakin malam itu menjadi seperti siang, sehingga tidak salah kalau gembala-gembala menjadi sangat ketakutan. Oleh sebab itu, dalam ayat 10, malaikat Tuhan itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita, menyuruh gembala-gembala itu jangan takut. Lalu dikatakan, "Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bukan hanya untuk gembala-gembala itu, tapi menyatakan untuk seluruh bangsa. Kenapa? Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi malaikat menyampaikan kepada gembala-gembala itu bahwa kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa, seluruh penduduk bumi, ya, seluruh dunia, karena telah lahir Juru Selamat untuk seluruh umat manusia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tandanya mereka akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dalam lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba
malaikat itu, sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini bukan satu peristiwa biasa, tapi gembala-gembala ini menjadi saksi bagaimana surga itu juga turut bersorak-sorai, bersukaria, merayakan kelahiran juru selamat bagi umat manusia yang ditampakkan dalam pujian, penyembahan, pengagungan yang luar biasa oleh seluruh bala tentara surga. Dan memang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bumi mendapat kasih karunia, khususnya bagi setiap manusia yang berkenan. Nah, mungkin kita akan berpikir, mengapa gembala ini menjadi kelompok yang mendapatkan kasih karunia yang begitu besar, mendapatkan kabar sukacita? Sering kita melihat bahwa gembala-gembala ini adalah kelompok masyarakat kelas bawah, kelompok masyarakat yang hidup di padang. Mereka adalah orang-orang sederhana yang tinggal dengan kawanan ternak, dan mereka tidak memiliki kedudukan atau jabatan apapun dalam pemerintahan. Mereka mewakili kelompok atau golongan masyarakat biasa, dan mereka mendapat kesempatan untuk mendapatkan kabar sukacita yang besar. Malam hari ini saya berkata, siapapun engkau, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, engkau adalah gembala-gembala yang mendapatkan berita sukacita besar dari malaikat surga. Dan Tuhan hadir dalam kemuliaannya bagi kita semua. Di sini kita melihat bahwa kesukaan besar bagi dunia telah disampaikan untuk kita semua. Dan malam hari ini kita melihat bagaimana kelahiran Yesus Kristus diperingati dengan satu sukacita yang besar, bukan hanya di bumi, tetapi justru di surga. Malaikat surga bersorak-sorai menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa menyambut Natal tahun ini, meskipun di dalam kondisi yang penuh dengan keprihatinan, di tengah-tengah kondisi situasi pandemi yang belum berakhir, di mana banyak kelompok masyarakat yang juga mengalami kesusahan, bahkan penderitaan di saat-saat seperti ini, dengan sakit penyakit, dengan masalah ekonomi, dengan masalah apapun yang sedang dihadapi oleh seluruh penduduk dunia. Tapi hari ini berita sukacita besar itu dinyatakan buat kita semua. Kesukaan besar terjadi, damai sejahtera terjadi di bumi. Damai sejahtera Allah berikan karena Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, telah lahir. Saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan perkenanan dari Allah Bapa. Maka kita pun mengalami sukacita yang besar. Kita mengalami damai sejahtera buat setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang berkenan kepadanya. Mari malam hari ini kita akan merayakan bulan penuh kasih sukacita yang besar ini dengan perkenanan Allah. Mari kita hidup di dalam kekudusan. Mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari kita hidup di dalam mengasihi Dia. Belajar untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Itu ibadah kita yang sejati. Dan Natal ada di dalam hati kita dan hidup kita. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.